Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangangka, kepada yang saya hormati Bapak Supan selaku Komite SD Negeri 1 Karangangka, dan Bapak Ibu Wali Murid tamu undangan yang kami hormati, tak lupa juga kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Karangangka serta anak-anakku perwakilan dari kelas 5 dan kelas 6 yang guru banggakan. Baiklah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan siang hari ini, hari Rabu tanggal 13 November 2024, kita bisa melaksanakan pertemuan dalam rangka pemetaan aset sekolah. Tanpa sama-sama diperhatikan pada tujuan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan hidayahnya di dunia dan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan dulu, saya berdiri di sini dalam rangka mulai tugas saya untuk aksi nyata modul 3.3 yaitu tentang pengelolaan aset sumber daya. Nah, di sini saya dengan penuh rasa hormat mengundang Bapak Ibu semuanya di sini dalam rangka kita mengidentifikasi aset atau kekuatan yang ada di sekitar sekolah kita, yang tentunya aset-aset itu yang berkaitan dengan program-program sekolah tentunya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pemetaan aset sekolah dan pemanfaatan untuk program sekolah, sebelumnya saya sudah melakukan diskusi bersama kepala sekolah, yang mana saya bersama Ibu Kepala Sekolah menyepakati ada 7 aset, modal aset. Ya, ada 7 modal aset utama yang ada di sekolah kita. Yang pertama adalah modal manusia, kedua ada modal sosial, kemudian 3 modal politik, keempat modal fisik, kelima modal lingkungan atau alam, yang keenam modal agama dan budaya, dan yang terakhir modal finansial. Akan tetapi sebelumnya akan saya jelaskan dulu beberapa dari modal-modal tersebut. Tentunya di sekitar SD Negeri 1 Karangangka itu banyak modal-modal yang mungkin kita sadari sebenarnya sudah banyak yang membantu program di sekolah kita. Ya, akan terlebih dahulu saya akan menyampaikan tujuannya. Tujuannya nanti saya mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, sekolah wajib membangun ekosistem yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat tergantung cara pandang sekolah melihat ekosistemnya. Nah, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan? Nah, sekolah memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan. Jika sekolah memandang bahwa sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset, maka sekolah ini tidak akan berfokus pada kekurangan, akan tetapi berupaya pada pemanfaatan kekuatan pada aset yang dimiliki. Nah, ekosistem sekolah. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup
dengan unsur yang tak hidup dalam sebuah lingkungan. Nah, sebuah ekosistem mencirikan suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik itu adalah faktor yang unsur hidup. Kemudian faktor abiotik adalah faktor unsur tidak hidup. Nah, kedua unsur tersebut saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras, ya, selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling berpengaruh dan membutuhkan keterlibatan satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada di dalam ekosistem sekolah diantaranya, nah di sini ada faktor-faktor biotik. Nah, salah satunya yang pertama itu ada murid, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan. Tentunya dalam sekolah itu kan pasti ada guru, ada kepala sekolah, ada juga murid. Pastinya ada murid, ada guru, tidak ada murid, ya tidak akan berjalan. Kemudian ada tenaga pendidikan seperti penjaga sekolah ataupun TU. Kemudian pengawas sekolah, ini unsur biotik, ya, dari luar sekolah, pengawas sekolah, orang tua. Kemudian dari lingkungan sekitar sekolah. Yang keempat, masyarakat terkait pemerintahan daerah. Ini yang biotik. Biotik berarti SDM-nya, sumber daya manusianya, ya. Kemudian untuk faktor abiotik yang mendukung seperti keuangan, sarana prasarana, lingkungan alam, agama dan budaya. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan diskusi dengan ibu kepala sekolah yang diantaranya dari hasil diskusi itu kita nanti akan membahas 7 aset atau 7 modal yang ada di sekitar sekolah, ya. Yang pertama modal manusia. Yang tadi disebutkan modal manusia berarti masuk di unsur biotik, ya. Di unsur biotik kemudian ada modal sosial, modal politik, modal fisik, modal lingkungan alam, modal agama dan budaya serta modal finansial. Nah, nanti kita akan bersama-sama mengidentifikasi, Bapak Ibu. Ini yang Mas Fakih, Mbak Kela, Mbak Bulan bisa disimak, ya. Nanti jadi kalian tahu ternyata di sekolah lingkungan kita itu banyak aset yang mendukung terlaksananya program-program sekolah. Salah satunya modal manusia. Ya, modal manusia yang pertama tentunya ada leader di sini. Leader di sini adalah kepala sekolah. Kepala sekolah tentunya memiliki kualifikasi pendidikan strata 1 atau 1, ya, S1, dan sudah memiliki sertifikasi pendidik sehingga memiliki kemampuan manajemen yang baik. Kemudian yang kedua adalah guru. Terdapat 9 guru berpendidikan S1 dan terdapat 7 guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan memiliki 1 guru yang sedang menempuh calon guru penggerak, ya. Kemudian untuk modal manusia yang ketiga adalah komite sekolah. Nah, komite sekolah dalam hal ini kebetulan Bapak Supran hari ini hadir, ya, itu sebagai mitra, ya, sebagai mitra dalam mendukung program-program sekolah. Kemudian murid. Nah, ini perwakilan dari kelas 5 dan kelas 6 ada Mas Fakih, Mbak Kela, Mbak Nawang. Ini adalah murid yang tentunya kemampuan murid itu heterogen, bervariasi dalam setiap jenjang kelasnya. Kemudian pengawas sekolah. Pengawas sekolah yaitu yang melakukan pendampingan kepada pengawas sekolah adalah yang melakukan pendampingan kepada kepala sekolah dan guru secara berkala. Kemudian tenaga pendidikan, yaitu di sekolah kita memiliki 1 orang penjaga sekolah. Okay? Kira-kira dari modal manusia ini ada yang belum masuk? Monggo, siapa dari mana kira-kira modal yang harusnya masuk? Modal manusia tapi tadi belum disebutkan. Masih ada selain guru, kepala sekolah, penjaga? Ya, sepertinya sudah lengkap, ya. Sudah lengkap. Kemudian modal yang kedua adalah modal sosial. Ya, modal sosial itu seperti masyarakat sekitar. Nah, hubungan dengan masyarakat sekitar terjalin dengan baik dan komunikatif tentunya. Ya, karena kita berdiri di sini sekolah tentunya tidak lupa juga melibatkan
paguyuban kelas ya semuanya ya? Sudah ya. Kepengurusannya dari wali murid. Betul ya? Ini ibu wali murid, ibunya Mbak Vika. Bagaimana sudah? Ya sudah dibentuk. Ya. Terima kasih. Nah, tujuannya itu sebagai sarana untuk berbagi informasi antara guru dan orang tua murid. Kemudian ada KKG. KKG itu sarana Bapak Ibu guru semua sebagai wadah informasi dan sharing ilmu dalam kelompok kerja guru. Dan yang terakhir adalah PGNI sebagai organisasi ibu. Ya, dari modal sosial, apakah sudah lengkap atau mau ditambahkan mungkin? Karena mungkin ada banyak modal sosial yang di sekitar kita yang mungkin belum dilibatkan di sekolah. Jadi kita di sini kan identifikasi ya, modal apa saja sih yang mendukung sekolah yang di sini belum tercantum. Ya, gimana nih Bapak Ibu, sudah lengkap atau mau ditambahkan? Ya, baik, saya lanjutkan ya. Ya, kemudian yang ketiga adalah modal politik. Modal politik di sini bukan berarti di partai politik seperti partai-partai yang sekarang kebetulan sedang pemilu ramai sekali, bukan ya? Modal politik di sini adalah modal-modal yang di luar, yang bukan instansi-instansi luar yang bekerjasama dengan sekolah kita. Nah, kalau di dalam internal sekolah itu seperti kebijakan kepala sekolah. Tentunya kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan mutu sekolah. Jadi sekarang ketika kita membuat program apapun tanpa ada legalisasi atau ada izin dari kepala sekolah pun tidak akan berjalan. Jadi kepala sekolah adalah leader, ada penentu kebijakan di dalam sekolah ini, ya. Kemudian untuk yang kedua adalah modal politik puskesmas. Tentunya sering Bapak Ibu, puskesmas sering bekerjasama dengan puskesmas dalam pemberian penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan anak dan vaksinasi, ya. Itu rutin secara berkala ya. Baik itu pemeriksaan gigi mungkin, kemudian telinga, ada juga kuku yang kemarin baru kuku, telinga, gigi, vaksinasi juga. Kemudian yang ketiga adalah polsek. Nah, polsek sosialisasi anti bullying ya sudah pernah kita hadirkan di sini ya, karena tujuannya jelas nanti berdampak positif kepada siswa. Karena mirisnya sekarang anak-anak itu melakukan bullying itu tanpa disadari, itu bahaya sekali. Kalau bullying itu tetap dibiarkan, itu akan menjadi suatu kebiasaan tanpa ada tindakan. Akhirnya banyak anak-anak yang mungkin banyak jadi korban bullying tanpa berani melaporkan kepada pihak sekolah. Nah, tujuan kita mendatangkan dari polsek agar ada perhatian khusus ya untuk masalah bullying ini. Selanjutnya modal fisik. Nah, modal fisik ini banyak sekali ya di sekolah ini. Terutama yaitu ruang kelas. Jelas ruang kelas pasti harus memenuhi syarat sesuai dengan jumlah siswanya. Di sini kebetulan ruang kelas ada 6, ada ruang kantor 1 ya, ada perpustakaan juga. Ini ada ruang guru, kemudian ada ruang kepala sekolah, jaringan internet tentunya untuk membantu proses pembelajaran, perpustakaan, dan ruang UKS, tempat P3K dan ruang istirahat murid saat sakit, kemudian musola, ada lagi halaman sekolah, halaman tabir, kantin sekolah, toilet. Nah, dari modal fisik ini yang ada di sini, kira-kira ada yang belum masuk atau belum? Dari tabir sampai kantin ada semua ya? UKS sudah tadi. UKS sudah. Lapangan. Oh ya, lapangan dimasukkan. Jadi baru halaman sekolah yang. Nah, ini tentunya kalau anak olahraga kan kita memanfaatkan fasilitas lapangan desa, ya nanti kita masukkan di modal fisik untuk lapangan. Kemudian modal lingkungan
ada apa-apa ini. Yang pertama, lingkungan sekolah yang asri dan nyaman untuk belajar. Nah, kebetulan SD kita berada di ujung desa yang bukan jalan kecamatan, bukan jalan apalagi jalan provinsi. Ini hanya jalan biasa saja, sehingga untuk kebisingan kendaraan itu agak kurang ya. Jadi lingkungan SD kita itu termasuk lingkungan sekolah yang asri dan nyaman untuk belajar. Kemudian yang kedua, dekat dengan lahan hijau persawahan. Nah, ini untuk model lingkungan ini dekat dengan lahan hijau. Di sana kan tidak ada perumahan ya, tapi persawahan, lahan hijau, ada perkebunan juga. Ini bisa digunakan sebagai sarana belajar mungkin di luar kelas ya. Karena belajar itu tidak harus di luar kelas, terus boleh belajar di luar kelas. Outing kelas juga itu termasuk belajar di luar kelas. Kemudian yang ketiga, dekat dengan home industri. Nah, di sini kebetulan sebelah Nambangan itu ada kerajinan tangan dari bambu dan ada juga home industri gula Jawa dan cimplung ya. Nah, cimplung. Nah, ini juga dapat digunakan sebagai sumber belajar murid. Mungkin dari kelas 4, 5 kan mungkin ketika mau sampai 5, nah ini bisa masuk untuk P5 ya, praktek membuat cimplung. Nah, ini kan kearifan lokal kita juga kan industrinya cimplung, gula Jawa sama kerajinan bambu, bikin tampal, bikin apa itu ya. Ini selanjutnya modal agama dan budaya. Nah, ini sudah sering kita laksanakan. Peringatan hari besar keagamaan, yaitu membudayakan kegiatan keagamaan di ruang sekolah. Pembiasaan hafalan Asmaul Husna sebelum pembelajaran, ya, tidak hanya di hari Jumat saja, tapi sebelum pembelajaran dibiasakan setelah berdoa hafalan Asmaul Husna. Dan pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, ini tujuannya untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Kemudian santunan anak yatim ini sudah rutin dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua ya. Baik, dari model tadi, model lingkungan alam, kemudian model sumber daya, model budaya dan agama, ini kira-kira mau ada yang terlewat belum diidentifikasi? Mungkin ada model apa lagi? Silakan dimasukkan. Mungkin peringatan pembiasaan sholat duha. Oh ya, ini kita kan sudah ada program Jumat Berkah ya. Ini belum. Iya. Oh, Jumat Berkah. Ya, Jumat bersih. Ya, baik. Ada Jumat Berkah, Jumat bersih. Kemudian lagi Jumat sehat. Iya. Ini nanti masuk di model agama dan model budaya. Ya. Ya, baik. Lanjut lagi. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Nah, tentunya untuk modal finansial setiap sekolah ada dana pos. Dana pos ini adalah sumber utama keuangan sekolah untuk mendukung operasional sekolah. Nah, ini memang ada pos-posnya untuk dana pos yang tentunya penggunaannya untuk operasional sekolah ya. Kemudian ini untuk sumber finansial yang kedua adalah infak Jumat. Ya, infak Jumat atau infak setiap kelas yang peruntukannya adalah untuk keperluan program keagamaan seperti Jumat Berkah dan untuk perawatan musyawarah. Yang ketiga ada PIP dari pemerintah ya. Untuk SD itu alhamdulillah banyak yang menerima PIP. Nah, bantuan ini untuk murid yang kurang mampu. Jadi dari selain dari dana pos, infak Jumat dan PIP, kira-kira ada lagi untuk dana proses ya. Dari desa apa ya? Oh ya, dari dana desa juga. Ya, ternyata masih banyak yang harus diidentifikasi, yang harus masuk ke aset-aset finansial ini. Okay? Nah, ini dari ketujuh aset ini kira-kira Bapak Ibu ada gambaran nih yang perlu panjenengan tadi ingat tadi menyimak semua bahwa tadi yang kita bahas adalah 7 aset sekolah yang tentunya mendukung untuk program-program berjalannya program-program sekolah. Ya, dari ketujuh aset ini kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo.
model fisik, lingkungan alam, kemudian agama dan budaya, dan terakhir finansial. Ya, saya kira hanya itu ya Bapak Ibu untuk identifikasi aset sekolah kita pada hari ini. Jika nanti ada masukan atau mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi lagi, mungkin ada yang model-model lain yang belum masuk, silakan nanti kita bisa diskusi lagi di lain waktu nih Bapak Ibu. Mungkin untuk pertemuan hari ini, diskusi hari ini saya cukupkan. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi pada hari ini kurang jelas atau mungkin banyak kekeliruan, mohon maaf. Oke. Untuk selanjutnya, terima kasih. Sekian, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.